Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yopa Taufik Saleh MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Keuangan dan Sistem Sosial, serta teman-teman yang saya cintai dan juga saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang konflik dan integrasi sosial. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rifa Fauziah selaku moderator yang akan memandu kegiatan diskusi kali ini. Adapun rekan-rekan dari kelompok 7 yaitu Muhammad Jamiul Munawar, Rifa Fauziah, Nurul Aina Almardiah, dan Tiara Fitri Maulia. Untuk selanjutnya, materi yang akan kami sampaikan yaitu ada konsep konflik dan integrasi sosial, dampak terjadinya konflik sosial, dan juga macam-macam faktor integrasi sosial. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Jamiul Munawar. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan tempat untuk menjelaskan mengenai konsep konflik dan integrasi sosial. Konflik dan integrasi sosial itu dibagi dua. Yang pertama ada konflik dan ada integrasi sosial. Konflik itu adalah merupakan suatu proses sosial ketika seseorang atau sekelompok orang berusaha untuk mencapai tujuan dengan jalan menentang pihak lawan, disertai ancaman atau kekerasan. Sedangkan integrasi sosial itu berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial juga dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Oke, mungkin segitu aja. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Jamiul Munawar yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Tiara Fitri Maulia. Kepadanya dipersilakan. Yang kedua adalah dampak terjadinya konflik sosial. Nah, untuk pembahasan kali ini, konflik sosial terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah dampak negatif, yang kedua adalah dampak positif. Nah, untuk dampak negatif sendiri dari konflik sosial, yang pertama adalah menimbulkan perpecahan, yang kedua adalah melumpuhkan roda perekonomian, yang ketiga adalah meningkatkan keresahan masyarakat, yang keempat adalah menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana umum, yang kelima adalah menghancurkan harta, benda, dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Yang keenam adalah merusak struktur sosial. Nah, yang kedua yaitu dampak positif dari konflik sosial, yaitu yang pertama adalah memunculkan norma baru, yang kedua adalah meningkatkan solidaritas kelompok, yang ketiga adalah meningkatkan kekuatan pribadi untuk menghadapi berbagai situasi konflik, yang keempat adalah mendorong kesadaran kelompok yang berkonflik untuk melakukan kompromi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih kepada Saudari Tiara Fitri Maulia, dan untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Nurul Aina Almardiah. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu macam-macam dan faktor integrasi sosial. Terdapat 6 macam-macam faktor integrasi sosial. Yang pertama yaitu integrasi keluarga. Menjelaskan ditandai dengan berfungsinya status dan peran para anggota keluarga yang berbeda dalam kesatuan wadah keluarga untuk mencapai tujuan keluarga itu sendiri. Yang kedua yaitu integrasi kekerabatan, di mana ditandai dengan tingkat kepatuhan integrasi antar anggota kekerabatan akan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam sistem kekerabatan tersebut. Yang ketiga, integrasi asosiasi atau perkumpulan. Nah, ditandai dengan adanya kesamaan kepentingan, kesamaan minat, tujuan, kepentingan, dan kegemaran, sehingga tujuan yang diperjuangkan asosiasi tercapai. Dan yang keempat, integrasi masyarakat.
yaitu terpenuhinya semua unsur-unsur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kelima, integrasi suku bangsa. Nah, ditandai dengan pembaruan antar identitas kelompok atau suku sehingga tercipta identitas kelompok yang lebih besar yang terdiri atas keragaman identitas. Dan yang terakhir yaitu integrasi bangsa. Nah, ditandai dengan berbaurnya identitas antar bangsa sehingga terbentuklah kesatuan antar bangsa yang memiliki identitas yang berbeda tetapi terpadu dalam kesatuan irama dan tujuan yaitu perdamaian. Nah, dari macam-macam integrasi sosial tersebut, tentunya terdapat proses yang mempengaruhi integrasi sosial, yaitu adanya beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat. Yang pertama yaitu faktor pendorong integrasi sosial, yaitu terdapat adanya rasa ingin tahu, terdapat adanya konsensus, terdapat cross-cutting affiliation, terdapat cross-cutting loyalties. Selanjutnya yaitu terdapat kesediaan berkorban demi kebaikan bersama. Selanjutnya terdapat homogenitas kelompok yang menjelaskan antar elemen pembentuk kemajemukan dalam struktur sosial tersebut berusaha membentuk integritas sosial dengan menekankan kesadaran untuk mengurangi intensitas perbedaan masing-masing elemen sosial. Selanjutnya yaitu besar kecilnya kelompok. Nah, artinya kelompok sosial yang kecil relatif mudah disatukan dibandingkan dengan kelompok sosial yang lebih besar. Selanjutnya yaitu mobilitas sosiogeografis, yaitu memungkinkan pertemuan antara masyarakat dari daerah yang satu ke daerah lainnya, sehingga di sana terjadilah pembauran antar masyarakat. Dan yang terakhir yaitu efektivitas dan efisien komunikasi. Nah, menjelaskan sebab komunikasi adalah salah satu prasyarat terjadinya interaksi. Nah, sedangkan interaksi merupakan prasyarat terjadinya integrasi maupun konflik sosial. Nah, selanjutnya yaitu faktor penghambat. Dalam integrasi sosial terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu kondisi masyarakat yang terisolasi. Yang kedua, masyarakat kurang memiliki ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, terdapat perasaan superior salah satu kelompok. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah pemaparan materi dari kami telah selesai dan juga terima kasih kepada rekan kelompok 7 yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik dan juga sangat jelas. Untuk selanjutnya, kepada teman-teman sekalian, apabila ada yang ditanyakan, kami persilakan untuk bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf apabila dari kelompok 7 terdapat banyak kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.